Halo semuanya, di kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang movie blog atau MBL dan juga Shiba. Kalau teman-teman suka kontennya, jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan teman-teman gak ketinggalan infonya. Halo semuanya, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Bitcoin kemarin sempat pump ya, saya dan teman-teman di grup kita lagi pesta cuan lumayan banyak banget karena saya sharing juga entry saya ke teman-teman di grup. Jadi Cuan Kripto ini ada grup Telegram. Di dalam grup tersebut kita akan belajar banyak tentang kripto dan juga saya sharing di mana sih tempat terbaik untuk beli dan jual koin itu di harga berapa akan di-share oleh saya. Buat yang di grup, itu videonya unlisted private. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk gabung ke grupnya, nanti di detik akhir video akan dijelaskan ya. So, kalau gitu kita langsung aja mulai dari MBL. Movie Blog atau MBL ini berada di peringkat 189 coin market cap dengan total volume 1,1 miliar US dollar atau dikatakan naik 173% per 24 jam terakhir. Kita bahas latar belakangnya dulu ya. Movie Blog adalah platform yang terbentuk oleh dorongan platform streaming video dari Korea yaitu Pandora.tv, dan tujuannya dibuat Movie Blog ini adalah untuk memecahkan masalah yang disebabkan oleh dominasi industri teater dengan teknologi blockchain-nya. Kreator akan mendapatkan bagi hasil yang transparan, data penonton, dan kesempatan screening time yang setara. Untuk para viewer di Movie Blog juga dapat kesempatan untuk mendapatkan bayaran jika ikut berkontribusi seperti menyediakan subtitle, kurasi, dan atau materi pemasaran kepada komunitas. Movie Blog juga bertujuan untuk menciptakan ekosistem film terbesar yang berpusat pada komunitasnya atau terdesentralisasi. Jadi itu latar belakangnya si Movie Blog. Kalau gitu langsung aja sekarang kita ngebahas dari segi teknikal. Dari segi teknikal, Movie Blog baru aja ada pump cukup signifikan bisa dibilang dari seminggu terakhir. Mungkin di luar sana teman-teman akan mencari alasan dan berita kenapa Movie Blog terpump cukup signifikan. Dan salah satu beritanya mungkin yang teman-teman lihat adalah si Movie Blog berpartnership dengan Continuance Pictures. Continuance Pictures sendiri adalah perusahaan produksi film yang berbasis di Australia dan berpartnership dengan Movie Blog yang digadang-gadang akan mendistribusikan film hasil produksi dari Continuance Pictures untuk didistribusikan atau ditayangkan di platform Movie Blog. Tapi kalau teman-teman lihat, ini beritanya itu tanggal 2 Maret. Sejak berita ini diterbitkan, kita ngelihat tanggal 2 Maret pun justru malah terjadi penurunan. Bahkan sampai ke tanggal 5. Lalu di tanggal 5 Maretnya atau tanggal 6-nya, itu justru malah ada pump yang cukup signifikan. Bahkan Bitcoin sendiri pada tanggal 6 Maret itu cenderung ada koreksi. Jadi ada sedikit keanehan ya di price action Movie Blog. Apalagi volume transaksinya tiba-tiba melonjak sangat tinggi. Dari data analisis historical, sebelum tanggal 6 Maret atau sebelum terjadi pump yang cukup signifikan pada koin CMBL ini, volume transaksi yang diperdagangkan adalah 4 juta dolar. Lalu saat ada pump besar, volume transaksinya naik menjadi 200 juta dolar lebih atau naik sekitar 50 kali lipat dalam satu hari. Lalu di tanggal 7-nya naik ke 800 juta US dollar atau naik 200 kali lipat dari 2 hari sebelumnya. Sempat turun ke 44 juta bahkan 24 juta dolar pada tanggal 11 Maret dan 12 Maret, lalu naik 10 kali lipat dan naik lagi 50 kali lipat per hari ini, dan video ini dibuat pada tanggal 15 Maret 2022. Saya coba cari-cari dan sedikit meriset apa yang terjadi terhadap si MBL ini. Saya mencari dari segi fundamental ataupun partnership. Yang saya dapatkan hanya info si Movie Blog ini ada partnership dengan Continuance Pictures. Itu pun terjadi pada tanggal 2 Maret atau saat harga koinnya itu masih di bawah banget. Bahkan setelah terjadi partnership, itu ada penurunan.
Tapi kita kesampingkan faktor dari fundamental ataupun dari news. Kita akan ngebahas secara teknikal saja. Si movie block ini per hari ini tanggal 15 Maret secara teknikal sekarang berada di area resistance. Area resistance itu merupakan area potensial untuk memantul turun, atau bahasa gampangnya adalah dinding atas. Area resistance dari si MBL ini ada di 0,0168. Kalau rupiahnya itu berada di kisaran Rp247. Dan secara teknikal pun, kalau kita menganalisis dari overall market crypto, dari Bitcoin, lalu total market cap, dan Bitcoin dominance, secara probability si movie block ini lebih besar untuk saat ini akan tercenderung koreksi. Apalagi dari segi teknikal, kita ngelihat pump hari kedua itu ada rejection atau buntut penolakan dari segi seller cukup besar, dan harga closingnya itu berada di bawah area resistance. Dari ilmu technical analysis, itu merupakan tanda awal sign of weakness atau tanda awal perlemahan harga. Walaupun kita ngelihat potensial harga si MBL ini sudah kelihatan atau mulai tanda-tanda pembalikan arah untuk membuat all time high baru. Dan dari segi teknikal, ini kelihatan trennya lebih dari 45 derajat, yang biasanya tren seperti ini akan rentan atau cenderung untuk terkoreksi. Area-area supportnya si MBL yang pertama itu ada di level 0,0146, lalu di 0,0128, dan juga satu lagi di 0,01 US dollar. Atau kalau rupiahnya itu sekarang si MBL lagi ada di resistance. Supportnya MBL itu ada di Rp207 sampai ke Rp202, lalu di Rp180 sampai Rp174, lalu satu lagi di Rp145 sampai Rp147. Area-area ini yang berpotensial sekali untuk di retest si MBL. Lalu next kita bahas Shiba Coin. Shiba kayaknya udah sering banget saya bahas di video update publik ya. Sebelumnya itu di tanggal 26 Februari saya juga sempat bahas Shiba yang berpotensial untuk tersideways pada saat itu. Coret-coretannya masih ada dan cukup akurat pada saat itu. Sekarang Shiba ini berada di bawah supportnya. Kita hapus-hapusin dulu deh ya supaya nggak berantakan. Pada saat itu saya bilang Shiba sangat berpotensial untuk membuat area bottom dan lanjut naik. Selama level 0,2368 itu nggak dijebolin atau tidak ada tanda perlemahan pada level tersebut, ternyata Shiba nggak bisa mempertahankan atau membuat high baru dan bahkan drop lagi. Saat drop ini merupakan tanda sign of weakness atau tanda-tanda perlemahan secara technical analysis. Sebelumnya itu di 0,22, kita nyebutnya belakangnya aja lah ya supaya nggak terlalu panjang. 0,22 ini 2290 lebih tepatnya, itu merupakan support yang cukup penting untuk Shiba. Tapi kita nggak bisa menyalahkan price action karena kita ngelihat Bitcoin pun drop di bawah 40.000. Area 229 untuk Shiba itu sama seperti area 40.000-nya untuk Bitcoin. Berarti kalau Bitcoin di bawah 40.000 sekarang, Shiba juga masih fair dong kalau di bawah sini ya. Pada saat ini kita nggak bisa terlalu berekspektasi tinggi pada suatu koin. Misalkan dapat scalping 5% aja itu udah besar banget menurut saya. Karena dari data bunga bank sendiri, per tahun aja bunga deposito itu hanya 3% rata-ratanya. Kita dapat misalkan 5% dalam seminggu atau 2 minggu, itu udah bagus banget menurut saya. Nggak usah terlalu dipaksakan berekspektasi tinggi-tinggi. Dan untuk Shiba ini masih dibilang cukup aman selama Shiba bertahan di atas 0,209 atau zona support ini. Kalau drop di bawah sini itu udah bisa dibilang agak buruk ya. Karena kalau drop dan closing di bawahnya itu akan cenderung membuat struktur market yang akan terus downtrend, membuat lower high dan terus membuat struktur lower low. Itu merupakan struktur market downtrend. Jadi last defense-nya untuk Shiba pada saat ini ada di 0,0000209. Karena kalau drop dari level tersebut, zona support yang terdekat yang saya lihat itu ada di 0,0018 atau sekitar 16-18%
di bawah harga sekarang. Dan support tersebut bukan support yang besar loh ya. Jadi last defense untuk Shiba itu ada di 0,0000209. Dan itu merupakan level bisa dibilang cukup kuat ya. Apalagi sekarang Bitcoin tuh mepet-mepet area supportnya. Kemungkinan besar akan terpantul kalau misalkan kita salah perhitungan atau salah langkah terhadap Shiba. Ada yang namanya fitur stop loss untuk membatasi kerugian. Pada saat ini saya masih belum melihat ada tanda-tanda pembalikan arah dari level atau harga Shiba pada saat ini. Jadi untuk teman-teman para holder Shiba ataupun koin lain, mungkin kita akan nunggu sekitar akhir bulan ya, akhir bulan Maret, kita baru ngelihat koin-koin baru pada hijau. Mungkin teman-teman bakal bilang saya so tahu ya. Saya sebenarnya udah nge-sharing pandangan saya tentang Bitcoin di bulan Maret itu diupdate 3 hari lalu. Misalkan Bitcoin naik, itu cenderung untuk ngebawa koin lain juga akan naik. Walaupun tergantung Bitcoin dominance, tapi kebanyakan koin itu kan berpatokan pada Bitcoin juga. Dan secara value terhadap fiat currency biasanya akan cenderung naik juga. Jadi teman-teman kurang lebih akan mendapatkan konten dan pelajaran seperti ini kalau teman-teman ada di grup private Cuan Kripto. Dan di sana juga saya akan sharing entry saya di harga berapa sih kita baiknya beli koin dan jual koin. Dari update terakhir ini nggak ada di public ya. Update terakhir itu di tanggal 11 Maret untuk private. Teman-teman di grup udah pada panen cuan lumayan banyak dari ngikutin entry saya. Dan untuk teman-teman di sini, para viewer yang berminat untuk bergabung bersama kita di grup, ngobrol sama ratusan member lainnya, teman-teman lanjutin nonton klip video berikut ini. Ini grup berbayar tapi murah banget. Jadi jangan lewatin kesempatannya ya. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan Kripto, cuan terus.